Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Debi Nila Suryandari. Saya di sini akan mempresentasikan materi terkait peramalan SDM. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materi ya. Yang pertama, saya akan jelaskan pengertian peramalan SDM. Jadi, peramalan SDM atau forecasting MSDM adalah sebuah upaya untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja organisasi di waktu yang akan datang. Forecasting juga bermakna usaha peramalan atau prediksi kebutuhan karyawan paling tidak secara informal di waktu yang akan datang yang didasarkan pada ketajaman perencanaan SDM ke depan. Meskipun mungkin prediksi tidak dibutuhkan. Lalu next slide berikutnya. Jadi pemahaman keseluruhan, peramalan adalah upaya memprediksi kebutuhan analisis ketajaman organisasi yang mendasari perencanaan ke depan, baik jangka pendek, jangka panjang maupun jangka menengah, dengan tuntutan keahlian atau keterampilan sesuai jumlah, jenis, dan kualitas. Oke, next slide selanjutnya. Permintaan sumber daya manusia organisasi di waktu yang akan datang adalah pusat kegiatan. Hampir semua perusahaan membuat peramalan kebutuhan karyawan merupakan kegiatan terpenting dan tersulit untuk dilaksanakan. Pertama, perlu diidentifikasikan sebagai tantangan yang mempengaruhi permintaan, baik faktor-faktor pengaruh langsung seperti persediaan personalia atau aspek-aspek organisasi lainnya, maupun faktor-faktor tidak langsung atau perubahan lingkungan atau dalam arti lain ekstern. Kedua, organisasi melakukan forecast kebutuhan karyawan dalam suatu periode, perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Forecast kebutuhan karyawan dibuat dengan mempertimbangkan keakuratan teknik peramalan yang digunakan. Oke, kita next slide selanjutnya ya. Di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi untuk dilakukannya forecast SDM baik bagi perusahaan. Ada 3 ya. Yang pertama, faktor eksternal. Di sini saya akan jelaskan persediaan karyawan berdasarkan analisa pasar tenaga kerja serta tren kondisi kependudukan sehingga ada kerjasama antara penyedia tenaga kerja dengan perusahaan menjamin kuantitas dan kualitas karyawan. Dan yang kedua, faktor internal. Faktor internal ini menghitung jumlah para karyawan serta mengevaluasi kemampuan mereka sebagai bentuk adanya kemungkinan untuk penugasan para karyawan untuk mengisi lowongan-lowongan pekerjaan yang akan datang. Lalu yang ketiga, faktor ketenaga kerjaan. Nah, faktor ketenaga kerjaan ini adalah untuk meningkatkan kecermatan dalam menyusun perencanaan tenaga kerja atau SDM ke depan. Lalu kita next ke slide selanjutnya ya. Di sini ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi faktor ekonomi nasional dan industri. Faktor secara langsung berpengaruh rencana strategi taktik sebuah organisasi. Lalu ada faktor sosial, politik, dan hukum. Saya persingkat ya. Dan juga ada faktor teknologi maupun faktor pesaing. Di sini dalam slide ini sudah dijelaskan. Lalu kita next, ada faktor internal yang meliputi rencana strategik dan rencana operasional taktik. Lalu yang kedua ada anggaran atau cost SDM di lingkungan organisasi perusahaan yang disebut pekerjaan atau karyawan.
adalah orang yang digaji atau diupah. Kemudian peramalan atau prediksi, produksi dan penjualan. Kemudian faktor bisnis baru. Lalu ada juga faktor desain organisasi dan desain pekerjaan. Kemudian ada juga faktor keterbukaan. Lalu next di slide selanjutnya, di sini ada faktor ketenaga kerjaan. Jadi faktor ketenaga kerjaan di sini ada 2 ya. Yang pertama pensiun, PHK, meninggal dunia, dan karyawan yang sering absen sehingga tidak luput dari prediksi manajemen SDM dan harus ada penggantinya. Yang kedua ini di sini dijelaskan promosi atau kenaikan pangkat, pindah, dan karyawan yang mendapat tugas pelatihan di luar juga harus diperhitungkan, baik secara pergantian maupun rancangan penempatan yang lebih tepat. Oke, selanjutnya next, teknik-teknik forecasting. Di sini saya akan jelaskan ya beberapa teknik forecasting. Yang pertama adalah teknik Delphi. Oke. Teknik Delphi ini para perencana Departemen Personalia berfungsi sebagai penengah, menyimpulkan berbagai pendapat lain, melaporkan kesimpulan-kesimpulan kembali ke para ahli. Kemudian para ahli melakukan survei lagi setelah mereka menerima umpan balik tersebut. Kegiatan ini diulang sampai para ahli mencapai konsensus. Yang kedua ada teknik analisis tren. Nah, teknik analisis tren ini dibagi menjadi 2 ya dalam metode forecasting. Yang paling sederhana yaitu ekstrapolarasi dan juga indeks. Oke, kita persingkat saja ya waktunya. Yang ketiga ada pendapat lain. Nah, pendapat lain di sini ada beberapa nih. Yang pertama anggaran dan analisis perencanaan. Secara umum adanya anggaran dan perencanaan untuk jangka pendek maupun jangka panjang dengan memberikan otoritas pada karyawan. Terus kemudian ada analisis usaha baru, ada analisis komputer, ada analisis struktur organisasi, kemudian analisis beban kerja. Next, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini secara garis besar, proses perencanaan SDM terdiri dari 3 tahapan penting, yakni sebagai berikut. Tahap yang pertama, peramalan terkait penambahan atau pengurangan tenaga kerja. Lalu kemudian tahap yang kedua, penentuan tujuan dan perencanaan strategis. Tahap yang ketiga, penerapan program dan evaluasi. Oke. Next, slide berikutnya. Di sini ada metode yang digunakan dalam peramalan SDM. Metode ini ada 3 ya. Ada metode kualitatif, ada metode kuantitatif, ada metode regresi linear. Di sini sudah dijelaskan beberapa pengertiannya. Kemudian kita lanjut saja ke slide berikutnya. Di sini ada kategori peramalan berdasarkan horizon waktu. Oke, akan saya jelaskan satu persatu ya. Peramalan jangka pendek. Yang pertama nih, peramalan ini mencakup jangka waktu hingga 1 tahun, tetapi umumnya kurang dari 3 bulan. Peramalan ini biasanya digunakan untuk merencanakan pembelian, penjadwalan kerja, penjualan, jumlah tenaga kerja, penugasan kerja, dan tingkat produksi. Kemudian yang kedua ada peramalan jangka menengah. Peramalan ini umumnya mencakup hitungan bulanan hingga waktu 3 tahun. Peramalan ini berguna untuk merencanakan penjualan, perencanaan, dan anggaran produksi, anggaran kas, dan menganalisis bermacam-macam rencana operasi. Kemudian yang terakhir peramalan jangka panjang. Nah, umumnya untuk waktu perencanaan masa 3 tahun atau lebih, peramalan jangka panjang digunakan untuk merencanakan produk baru, pembelanjaan modal, lokasi, atau pengembangan fasilitas, serta penelitian dan pengembangan litbang. Mungkin sekian dari presentasi yang telah saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga presentasi dan materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.